Geser sedikit nak, itu masih ada kosong di sini. Geser ke kiri. Geser ke kiri dulu, kelas 7E dengan 7F. Geser nak. Kosong dilihat, ada baik di sini sebentar. Pembina upacara. Para pembina upacara, hormat, gerak, tegap, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada Lapor upacara memperingati Sumpah Pemuda Jumat 28 Oktober 2020. Siap dimulai. Siap laksanakan. Dia langkah tegak maju. Jalan. Jalan. Kiri. Jalan. Jalan. Gerak. Derek telah siap. Kepala stang merah putih. Hormat. Gerak. Gerak. Di sanalah aku berdiri, jalan
Haluan kiri. Maju. Jalan. 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 Kiri. Jalan. 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 Kiri. Jalan. Oleh pembina upacara. Marilah kita Kerakyatan yang dipimpin oleh umat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban. Putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia. Kerapatan Pemuda-Pemuda Indonesia diadakan oleh Perkumpulan Pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan nama Jong Japa, Jong Sumatera atau Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia Sekar Rukun, John Islamik, John Batak Spon, John Serebes, Pemuda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebagai pemuda, pemudi, mestinya tidak boleh menampakkan yang namanya loyo. Tapi ini loyo semua. Barangkali tidak ada yang makan di rumah atau ya. Siap tidak? Baik anak-anakku sekalian, yang terhormat, yang kami cintai dan kami banggakan Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf yang sempat hadir, serta anak-anakku sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, sekali lagi kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berucap alhamdulillah karena pada kesempatan ini kita sama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan Hari Sumpah Pemuda. Salam dan salawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah. Mudah-mudahan di hari kemudian kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada upacara peringatan Sumpah Pemuda yang ke-94 tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, salam pemuda. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, 28 Oktober tahun 2022. Kita bersama memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 dengan tema Bersatu Bangun Bangsa. Peringatan Hari Sumpah Pemuda adalah upaya kita menghadirkan sejarah masa lalu untuk direnungkan, dipelajari, ditemukan kristalisasi pembelajaran kebaikan untuk dijadikan teladan dan inspirasi penggerak langkah menuju visi bangsa yang besar. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 memberikan pelajaran kepada kita bagaimana menyikapi perbedaan sikap primordial, suku, agama, ras dan kultur, serta berbagai kepentingan menjadi kekuatan, bukan sebagai faktor yang melemahkan. Sejarah telah menjelaskan bahwa pilihan pemuda waktu itu telah menjadi tonggak kuat menuju kemerdekaan. Peran pemuda dalam mempelopori membangun visi kebangsaan. Dengan Sumpah Pemuda tahun 1928 yang diikuti dengan rangkaian pergerakan-pergerakannya telah mengantarkan kepada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peran pemuda telah tercatat dengan tinta emas sepanjang masa. Saudara-saudara sekalian, peringatan Hari Sumpah Pemuda ini selalu memiliki arti penting karena ancaman-ancaman terhadap kesatuan Indonesia selalu ada bersamaan dengan cita-cita mewujudkan kejayaan Indonesia. Tema peringatan Hari Sumpah Pemuda saat ini adalah Bersatu Bangun Bangsa. Tema ini memberikan pesan mendalam bahwa bersatu padu adalah harga mati yang harus dikuatkan untuk membangun ketangguhan. Dengan ketangguhan dan persatuan menjadi kekuatan untuk melakukan pembangunan peradaban yang unggul sebagai eksistensi bangsa Indonesia. Tema ini menjadi pengejawantahan nilai agung Sumpah Pemuda dalam konteks kekinian dan yang akan datang. Inilah yang menjadi tekad untuk kita meneruskan perjuangan kemerdekaan, mewujudkan cita-cita pada saat ini dan sepanjang masa. Semangat untuk selalu bersungguh-sungguh membangun Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur, serta secara dinamis sesuai konteks lingkungan strategis yang selalu berubah. Pemuda hari ini adalah tokoh-tokoh yang berperan dan pada masa yang akan datang. Apa yang dilakukan oleh pemuda di masa sekarang juga menjadi penentu kemajuan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Mandat pemuda saat ini adalah menjadikan nilai-nilai persatuan di atas segala-galanya. Memandang
keberagaman sebagai anugerah yang berharga untuk dirangkai menjadi kekuatan yang luar biasa menggapai kejayaan Indonesia. Pemuda bukan hanya menjadi pelaku penting membangun ketangguhan bangsa dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045, tetapi juga menjadi tulang punggung untuk kejayaan bangsa sepanjang masa. Saudara-saudara sekalian, pembentukan ketangguhan bangsa melalui pembentukan karakter mulia dan pengembangan kompetensi dalam berbagai ranah keahlian dan dipadukan dengan senantiasa mengasah kreativitas dan inovasi. Inovasi adalah pekerjaan utama yang tidak boleh diabaikan oleh para pemuda Indonesia. Hanya bangsa yang tangguh yang mampu menjaga eksistensi bangsa dan memenangkan persaingan dalam kancah global yang semakin keras. Jika kita melihat kondisi pemuda Indonesia saat ini, maka terdapat optimisme yang penuh harapan. Di samping masih terdapat beberapa tantangan yang tidak ringan. Kita patut bersyukur melihat pemuda Indonesia telah menunjukkan banyak capaian prestasi di berbagai bidang, baik pada level nasional maupun pada level internasional. Hal ini menjadi modal untuk membangun keunggulan Indonesia di masa yang akan datang. Namun kita juga khawatir bahwa pemuda Indonesia masih menghadapi ancaman pengangguran dan keterpurukan dalam tindakan destruktif yang tidak menguntungkan. Terhadap situasi tersebut, maka upaya pemberdayaan dan pengembangan pemuda menjadi kreatif, inovatif, kolaboratif, dan mandiri, serta berkarakter mulia perlu dikembangkan. Agar pemuda dapat menghadapi situasi yang tidak menguntungkan dan mampu mencapai prestasi tinggi. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, bermula dari titik nol ibu kota Nusantara, kami mengajak seluruh elemen bangsa menghimpun kekuatan dan semangat untuk bergerak, mendorong pemuda Indonesia untuk mengembangkan berbagai potensi yang ada demi membangun kejayaan masa. Kerja-kerja kolaboratif antara pihak perlu dikembangkan, karena upaya pembangunan pemuda tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri atau parsial. Pembangunan kepemudaan membutuhkan orkestrasi yang sinkron dan harmoni. Saudara-saudara sekalian, akhirnya marilah kita jadikan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 ini sebagai momentum untuk meningkatkan semangat kita bersama membangun bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita bersama untuk mampu membangun persatuan bangsa dan menggapai cita-cita kejayaan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Salam Pemuda, Jakarta 28 Oktober tahun 2022. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Zainuddin Amali. Saya kira ini naskah pidato yang dibacakan hari ini serentak seluruh Nusantara, dan mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa menjadikan sebagai nasihat, sebagai spirit untuk berbuat yang lebih baik. Jangan hanya hari ini kita melaksanakan acara seremonial, tapi masih ada di antara kita belum terpatri di dalam hatinya mengenang apa yang pernah diperbuat oleh para pendahulu kita. Iya. Seandainya anak-anakku masih berada atau kita sedikit bernostalgia, seandainya kita hidup di masa penjajahan, mungkin banyak di antara kita sudah tak kencing-kencing. Kenapa tak kencing-kencing? Ya, tidak siap menghadapi zamannya. Nah, olehnya itu, sebagai seorang pemuda, kita harus siap apapun itu. Nah, kalau kita tidak siap, bagaimana kita bisa siap kalau kemudian tidak ada modal untuk siap? Apa modal sebagai seorang pemuda? Ya, paling tidak sebagai seorang pelajar modalnya adalah berilmu, berpengetahuan. Tidak bisa orang berilmu tanpa pengetahuan. Banyak orang berpengetahuan tapi tidak memiliki ilmu. Kenapa bisa berbeda? Iya.
Ilmu itu adalah aktualisasi dari pengetahuan yang anak-anakku miliki. Tapi tanpa ilmu, tanpa dibarengi adab, sopan santun, attitude, itu juga terabaikan. Biar kita berilmu tinggi, tapi abai dengan akhlak, abai dengan etika, itu juga tidak ada gunanya. Ya, misalnya ketemu gurunya di tempat lain atau di mana, dia kenal itu gurunya, tapi dia malu-malu menyapanya. Saya tidak tahu kenapa bisa ada rasa malu menyapa gurunya. Ya, disitulah ditentukan ada namanya sopan santun, akhlak, adab. Siapalah gurumu itu? Karena tidak mungkin juga guru kita mengingat satu persatu siswanya. Ya. Kita jasa murid pasti mengingat guru kita. Jadi kalau ketemu, karena guru siapapun itu tidak butuh sesuatu. Bilang ini uang ya, ini bepap uang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, anak-anakku sekalian yang kami sayangi, marilah kita sejenak menundukkan kepala, hati dan jiwa kita, seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala kenikmatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, curahkan kasih sayang-Mu kepada kami pada puncak peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-98 tahun 2022. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Azim, Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Agung, berikanlah kepada kami, kepada para pemimpin kami, petunjuk yang nyata, ketajaman hati, kesabaran yang membaja, kerendahan hati, keikhlasan, dan rasa syukur yang tinggi dalam mengabdi serta berkarya. Tautkan kesabaran kami, kokohkan kesungguhan kami, bersihkan hati kami agar kami tetap mampu berupaya keluar dari persoalan sulit yang harus kami pecahkan, serta bersikap bijak atas kekurangan. Ya Allah, Ya Jabbar, Zat yang Maha Kuasa, jadikanlah pemuda Indonesia pemuda yang karena itu ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar, sebagaimana jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan kenikmatan, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat yang Engkau hinakan. Hanya kepadamu kami memohon, dan hanya kepadamu kami berserah diri. Serta jadikanlah mereka pemimpin-pemimpin dunia. Ya Allah, Ya Hakim, Zat yang Maha Bijaksana, eratkan persatuan kami untuk terus bersatu bangun bangsa, hingga menghasilkan kekuatan dahsyat membangun kemaslahatan bangsa dan dunia. Limpahkan hikmah-Mu agar perbedaan yang ada mampu kami satukan. Kami rajut menjadi zodiak mosaik. Gerak! Gerak!
Jangan dulu bubar nak, jangan dulu bubar. Ini ada penampilan dari para pemuda-pemudi SMP Negeri 39 Bulukumba. Satu, dua. Baris ini, kelas dulu. Baris ini.